fitur yang sangat membantu guys, karena kemarin di Karbu PWK 26 nggak ada fitur ini. Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Yo, halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Kodanil. Jadi di video kali ini gue akan sedikit servis-servis ringan untuk si Mele ya. Dan terutama gue mau otak-atik fokusnya itu di bagian shock breaker depan. Kenapa? Dari sejak gue touring ke Tawangmangu, ini motor tuh remnya ngebahayain banget guys. Kenapa bisa gue bilang ngebahayain? Jadi ini motor nih si Mele nih, kalau di rem itu dia kayak ngegeredek gitu loh. Kayak ini ngegeredeknya bukan karena disnya yang oleng. Kalau disnya oleng kan kalau di rem kayak cuma naik turun gini kan, dan gak akan sampai bergetar sampai ke kepala-kepala sampai ke setang gitu. Ada beberapa kemungkinan yang gua udah analisa ya, anjay. Jadi waktu itu kemungkinan pertamanya seal shock yang bocor karena ada seal sebelah kanan itu bocor, dan udah gue benerin segala macam, dan ternyata penyakitnya masih sama cuy. Tapi seiringnya berjalan waktu, gue coba sambil menganalisa dengan keadaan pengereman begini tetap gue pakai. Dan kemungkinan kedua yang menurut gue menjadi salah satu penyebabnya adalah di bagian per. Itu kemungkinan udah lemah. Nah, ini analisa gue aja ya, jadi bisa salah juga. Dan sekarang gue rencananya mau ganti per depan sama seal sebelah kiri. Ini seal sebelah kiri jadi bocor karena kemarin gue sempat ngide gue tambahin oli shock di sebelah kanan supaya kalau di rem itu nggak gini cuy. Jadi nih ini ya kenapa gue bisa curiga sama per shock udah lemah. Jadi kalau di rem jadi bannya gini set, nah di bannya gitu set. Jadi begitu dia begini dia udah nyilang kan, dan langsung ngegeredek gitu loh, duduk gitu. Dan itu kemungkinan terbesar gue sih, kecurigaan terbesar gue ada di per shock. Dan ini beberapa spare part yang akan gue ganti ke si Mele ya guys ya. Di sini tadi gue dibilang per shock depan. Karena gue udah pakai punya Jupiter, jadi gue pakainya yang 5 TP cuy. Ini 5 TP, 2 ya, dua-duanya gue ganti. Terus seal shock. Nah ini seal gue beli 2, tapi gue cuma pasang 1 karena yang sebelah kanan itu sebenarnya ini baru banget sih, belum ada 2 bulan malah. Tapi ternyata yang kiri udah bocor lagi. Kemungkinan karena waktu gue tambah oli shock ke sebelah kanan lebih banyak, jadi kayak nggak sinkron gitu ya, kayak nggak balance, dan mengakibatkan seal kiri bocor, atau ada salah pemasangan waktu gue pasang seal kirinya. Jadi gue cuma pasang 1 aja nanti. Tapi untuk oli shocknya akan gue kuras semua cuy, jadi gue ganti baru. Di sini gue pakai oli shock dari Yamalup. Padahal ya guys ya, waktu pakai oli shocknya dari Nizer tuh udah enak banget cuy, tapi ya karena sealnya bocor ya otomatis sudah berkurang dan nggak akan bisa dipakai lagi gitu, walaupun belum lama oli shock ya. Jadi udah gue pakai oli shock ini dulu lah, punyanya Yamalup. Terus gue juga mau ganti piston. Gue nggak naik seher ya, jadi cuma gue ganti. Gue nggak tahu nih kemungkinan dia rapat lagi atau enggak, karena biasanya kalau NPP tuh dia lebih besar sedikit gitu guys. Kan OS gue udah 100 kan, ini gue beli OS 100. Jadi ya harapan gue dengan ganti seher ini minimal sehernya nggak begitu berisik guys, dan kompresinya jadi mantep lagi gitu ya. Karena ini seher yang terpasang, ini seher VIM, udah kurang lebih mungkin ada 4-5 kali nge-gym guys. Tapi karena udah sering nge-gym dan sekarang nggak berisik gitu. Nanti kita lihat kondisi sehernya kayak gimana, baret parah kah atau kayak gimana. Jadi nanti kita lihat sehernya. Dan ini untuk seher NPP nya cuy, kita pakai yang murah meriah aja ya, ini NPP. Oke, udah sih itu aja. Oh ini satu lagi gue mau
upgrade karburator cuy. Nih gue mau pakai Nibi diameter 28 PWK nih ya, PWK 28 seri black. Padahal yang ini juga udah cukup banget sih menurut gua. Ini tuh PWK 26 silver, top speed tertinggi dengan settingan sekarang ini di 129 guys, 129 km per jam. Dan gua ya karena udah bisa dibilang ini udah cukup lah, kayak udah sama settingan gue waktu pakai PE gitu. Jadi sekarang gue ngide lagi ya, karena gue punya ya udah gue mau coba sih langsung gue ganti pakai PE lagi, pakai PWK 28 nih seri blacknya cuy. Ini bedanya di bagian ini ya, settingan power jetnya nih. Kalau dia ada settingannya tuh bisa dinaik turunin, sedangkan ini fix. Dan kalau mau dibesar kecilin itu kayak model main jet cuy di dalam sini nih. Oke. Ya jadi itu aja beberapa spare part yang mau gua ganti di Similea. Oh ya, semoga ini karbunya masih bisa masuk ya ke intake standar. Intake standar coakan ya guys ya, bukan standar dardar gitu. Ya. Oke, jadi segitu aja nih guys. Jadi gua mau langsung proses untuk bagian shock breaker depan dulu, karena ini penuh dengan oli-oli. Dan ya udahlah, kita lanjut bongkar shock depan dulu. Oke guys, sekarang gue lagi proses kuras oli shock depan. Jadi asnya nanti nggak akan gue copot, cukup tabung aja yang dicopot. Ini gue ngedorin pakai cabut baut yang di bawah. Dan ini kalian bisa lihat, ini oli shocknya masih bagus banget cuy. Emang belum lama nih, kayaknya belum ada sebulan anjay. Ya semoga apa yang gue lakuin sekarang udah bisa nyembuhin penyakit Emilia ya, karena bahaya banget cuy. Pengereman itu taruhannya nyawa anjir. Apalagi gue suka yang speeding. Gue nggak tahu nih sejak diapain jadi remnya tuh jadi kayak gini gitu. Di remnya jadi parah gitulah. Ya semoga dengan apa yang gue lakuin sekarang bisa bener dan jadi safety kembali ya cuy. Amin. Oke. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Oke guys, sekarang udah jam 5 kurang 20 menit. Jadi sepertinya gue harus sat-sat nih, karena takutnya nggak keburu untuk ke bengkel bubut ya. Ini kondisi seher gue cuy. Ini bloknya udah dilepas dan ini baret. Ini baretnya nggak kasar sih guys. Jadi disentuh sini masih halus, nggak yang kasar sampai dalam banget. Dan untuk bloknya ini kayak gini, untuk blok seher gua. Portingnya juga ya salah-salah aja guys, no kayak gini. Tuh. Nah ini untuk exhaustnya, no bentuk exhaustnya begini guys. Ini tingginya di 28, sekian lah, komanya besar. Nah udah kayak gini. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, apakah piston NPP ini bisa langsung plong masuk atau harus dihun. Oke, mari kita buktikan guys. Ya semoga bisa langsung. Anjay, harus dihun guys. Aduh, perlu dihun anjay, nggak masuk anjir. Wah untung udah kecopot, jadi gua harus buru-buru ke bengkel bubut untuk ngehun si seher RX lagi, seher NPP ini ya. Jadi perlu dihun anjay. Jadi di sini kita punya ilmu lagi kalau seher FIM itu lebih kecil daripada NPP, atau NPP lebih besar daripada FIM. Oke. Ini buat teman-teman mungkin yang cuma mau
sehernya nggak berisik, yang awalnya standaran atau film, ganti aja ke NPP langsung padat lagi cuy. Nah ini, swing. Nah. Oke guys, ini gue udah sampai rumah dan ternyata dari seher film ke NPP lumayan banyak juga cuy. Ngehunnya cukup lama tadi. Tapi ini udah mantap, padat lagi cuy udah. Ais, mantap. Oke, padat lagi cuy, cuma ganti seher. Nggak perlu naik size ya, nggak perlu oversize dari film ke NPP. Wis. A few moments later. Oke guys, jadi di sini gue udah selesai kayaknya ya untuk hari ini. Jadi tadi ya lama gara-gara kita nunggu si blok seher ini lumayan ya 15 menit ada. Dan udah kesorean juga cuy. Mungkin gue startnya kurang pagi sih kayaknya ya. Jadi hari ini yang kita lakuin adalah pertama tadi shock breaker. Kita udah rapihin shock breaker, semoga pengeremannya makin mantap, nggak ngedredeg lagi ya guys ya. Ya udah itu, terus ganti seher. Sekarang udah pakai seher baru, tetap OS 100 ya guys, ini OS 100. Cuma ini jadi padat lagi sih, mantap. Dan mungkin besok kita baru pasang karburator ya, karena ini udah malam dan gelap juga, nggak enak untuk dilihatnya cuy. Terus tadi gue di sini sedikit ngerapihin di bagian kalengnya cuy. Di bagian sini yang tadinya gue getok-getok potongnya udah gue rapiin sedikit, dan ini mentokan karbu ada di sini, kayaknya akan gue buang juga supaya karbu nibinya nggak lecet gitu, karena yang Black Series ini cantik banget cuy tampilannya. Besok gue kasih lihat detailnya ya. Nah ini sedikit gue potong guys, karena kayaknya di pemasangan sebelumnya ini kebalik. Jadi yang harusnya ini begini nih, yang harusnya begini, tapi dipasangnya kayak gini. Alhasil si yang bagian sini nih, jadi yang bagian yang nutupin karburator gini, dia punya rongga kurang lebih 1 jari atau 1 senti lah sama body. Jadi ini sengaja gue potong lagi di sini, gue potong supaya bisa rapat di bagian depan karburatornya cuy. Oke udah ya, ini udah cukup segini. Nanti gue mungkin akan bervariasi lagi di bagian sini. Jadi ya sepertinya untuk hari ini sampai di sini guys. Ya semoga aja apa yang gue lakuin hari ini bisa bikin motor gue jadi enak ya cuy. Amin. Oke, jadi yaudah lanjut besok 1 detik dari sekarang. Oke guys, lanjut hari kedua. Ya hari ini rencana gue akan pasang karburator PWK 28 dari Nibi Racing. Dan ini karburatornya cuy. Dan ini kabel apa, selang-selangnya panjang-panjang banget anjir. Oke jadi sekarang gue mau pasang karburator ini. Dan ini PWK 26 nya masih terpasang karena semalam gue juga ngetes karena habis bongkar blok kan. Sekalian gue tes nyala dan ternyata suara motornya tuh jadi adem banget cuy. Jadi udah nggak berisik lagi. Dan ya hari ini kita pasang karburator dulu ya. Semoga intake-nya masih muat ya, semoga. Terus si ininya nggak mentok banget lah, karena untuk karburator Nibi ini cantik banget sih guys. Jadi detail banget nih kayak gini-gini ya tuh. Ini baut buat main jetnya. Mur apa baut ya? Pokoknya ini udah tutup, anjir keren banget. Terus di sini udah logo Nibi. Sumpah ini Nibi itu menurut gua produk yang nggak main-main sih guys. Untuk detailingnya tuh keren banget sih. Nah itu build quality-nya keren banget, finishingnya juga cakep sih. No, anjas. Dan gua penasaran sih sama settingan power jetnya ini nih. Dia tuh settingnya kayak gimana? Nanti coba gua otak-atik ya.
Terus di bagian atasnya juga kayak gini cuy. Ini bautnya baut L dual tone aja. Ini kayak titanium gak sih? Tapi ini bukan titanium guys. Ini untuk atasnya kayak gini, keren banget. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang karburatornya terekspos, apalagi kayak yang mungkin serong kiri yang sebagian besar badan karbunya kelihatan. Ini cocok banget sih buat kalian pakai dan kalian pamerin cuy, karena ini manis banget sih karburatornya. Untuk seri yang black ya, kalau seri yang silver standar lah kayak gini. Oke, sebelum kita pasang karburatornya, gue mau ngecek dulu nih isiannya, terutama main jet pilotnya ini ukurannya berapa guys. Karena sepengalaman gua waktu gua upgrade karburator PE dari 26 ke dari 24 ke 26 itu gua masih bisa pakai settingan main jet yang 24-nya cuy. Nah, makanya kita lihat dulu ini main jet pilotnya berapa. Kalau memang kebesaran kayaknya masih pakai main jet pilot yang PWK 26-nya ya. Jadi cuma ganti karbu lah gitu, settingannya tetap sama. Oke guys, ini karburatornya udah kebuka ya mangkoknya, dan main jet pilotnya juga udah gue lepas. Dan ini main jet bawaan karbunya di 118. Nah ini guys. Terus untuk pilotnya ini kecil sih, di 32 nih guys. Oke guys, seperti yang tadi gue bilang, untuk PWK 28 gue akan coba pasang main jet di 112, dan pilotnya ini nggak ada angka ya, ini tuh rojokan, tapi kalau diangkain kurang lebih di 45 ya ini untuk pilotnya. Karena gue udah pernah coba pakai PWK 26 itu gue kasih pilot 35 itu kering banget cuy. Jadi kayaknya emang harus sedikit besar ya untuk pilotnya. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, di bagian kaleng tabokan ini guys, sedikit gua custom di bagian bawah sini, karena sebelumnya waktu pakai yang ini PWK 26 ini sedikit mentok ya di bawahnya. Makanya di sini gua bikin coakan supaya ya meminimalisir mentok sih sebenarnya. Dan semoga si karbunya ini bisa masuk dengan baik ya guys. Oh, ini coknya belum gue ganti. Terus saran, ini gue juga baru tahu sih sebenarnya, fungsi kedua selang ini guys, itu berfungsi ketika mau ganti main jet, kan karbunya dibalik gini. Des, kalau PWK kan dia punya lubang tersendiri kan buat ganti main jet. Nah, jadi pas dibalik gini bensinnya nggak tumpah guys. Jadi langsung dibuka atas, ganti main jet selesai, terus karbunya dibalikin, jadi bensin balik lagi ke mangkoknya gitu loh. Jadi si dua kabel ini sebenarnya nggak usah dibuang sih, nggak apa-apa, karena biar lebih rapi aja ketika mau ganti main jet cuy. Jadi nggak usah takut bensinnya belepotan kemana-mana ya guys ya. Oke cuy, ini gue udah di lapangan, dan ini untungnya udah ada yang ngebersihin cuy ini rumput-rumputnya, karena ada pembangunan tembok sih itu kan. Jadi lumayan gue dapet tempat adem nih kalau nyeting-nyeting. Oke, jadi gue mau fokus ke ininya sih, dan gue mau coba settingan si power jet ya guys. Yang di atas itu tuh ada baut kan, ada per yang di atas ini nih. Gue pengen tahu nih bedanya tuh apa gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran. Oh ya, anyway, gue juga pakai coil dari Nibi Racing cuy, mantap. Jadi langsung aja gue mau coba tes si settingannya ya.
Oke guys, jadi gua udah tahu fungsinya settingan ini tuh untuk apa. Jadi kalau ini ditutup guys, ini kalau ini diputar ke kanan sampai mentok gitu misalkan, sampai mentok gitu. Jadi si power jetnya ini udah nggak aktif guys. Jadi bisa dibilang dia udah nggak bisa salurin bahan bakar lagi di RPM tinggi. Jadi intinya kalau dia ditutup power jetnya mati. Tapi kalau dibuka tadi itu terakhir itu gua buka di satu putaran guys, di satu putaran dan dia langsung aktif. Jadi mungkin di sini si settingan atas ini dia untuk ngatur seberapa besar lubang angin supaya si bensin dari selang ini bisa terhisap cuy. Mungkin untuk settingan ini gue buka di setengah aja ya kayaknya, di setengah putaran. Kalau setengah putaran juga dia masih aktif kok, masih jalan. Jadi gila sih, ini fitur yang sangat membantu guys. Karena kemarin di karbu PWK 26 nggak ada fitur ini. Dan kalau mau disumpel juga si selang ini harus disumpel pakai bearing atau apalah, intinya untuk disumpel. Tapi dengan PWK 28 Nibi Racing ini cuy, kayaknya di semua seri sudah ada sih untuk yang PWK 28 ya. Jadi mau yang silver atau yang black, dia udah ada settingan power jet ya cuy. Jadi kalau misalkan mau ditutup power jetnya, misal mau trek-trek pendek ya udah tutup aja. Kalau mau dinyalain tinggal dibuka di bagian sini. Gila, ini simple banget dan fitur yang sangat membantu para mekanik cuy. Dan untuk suara dan settingannya menurut gue ini udah pas banget. Dan suara motor gue jadi gahar banget cuy. Gue nggak bohong karena gue udah hafal banget dengan karakter suara motor gue dengan karburator PWK 26 cuy. Menurut gue, ini sependengaran gue ya, ini tuh bukaan gasnya tuh jadi lebih enak banget cuy. Jadi jauh lebih enak banget, sumpah. Dan suara baliknya tuh cepet gitu cuy ya, beng 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 gitu. Gila. Jadi gue, wah nggak salah sih gue untuk upgrade ke PWK 28 dari Nibi Racing ini cuy. Jadi untuk teman-teman yang mau upgrade karburator, gue saranin kalian pakai produk dari Nibi Racing. Mau itu dari PE24, PWK24, dari series 24 sampai 30 tersedia cuy. Jadi langsung aja gaskan ya, digercep aja cuy. Walaupun harganya memang sedikit mahal, tapi untuk hasil performanya dan build quality-nya ini oke banget cuy. Makanya gue suka banget pakai karburator atau pakai produk-produk dari Nibi Racing. Dan kuilnya juga sangat-sangat membantu ya guys ya, karena dia membantu pembakaran jadi lebih sempurna lagi cuy. Dan ya udah, jadi untuk setting karburator kayak gitu aja cuy. Ini gue udah dapat settingannya sih menurut gue ya. Dan menurut gue ini udah enak dengan settingan angin di 1,5 putaran, main jet di 112, pilotnya di 45 cuy. Untuk needle jetnya atau si jarum scape-nya posisinya ada di tengah-tengah ya. Jadi dari 5 dia posisinya ada di tengah. Untuk power jetnya settingannya ada di setengah putaran aja, nggak usah banyak-banyak lah, karena ini motor bebek juga cuy. Dan pakai membrannya intake standar, membran standar gitu ya. Jadi nggak usah lah dibuka banyak-banyak gitu ya cuy. Gue takutnya malah drop di atas ya, jadi kebanyakan terlalu banyak bahan bakar gitu. Oke guys, treatment Simelia udah selesai sampai di sini ya. Jadi untuk shock breaker udah mantap, cuman belum gue tes sih, semoga aja aman ya pengeremannya. Terus untuk blok seher udah adem lagi, mantap juga. Jadi ya sedikit mengurangi kebisingan di dalam mesin lah cuy. Dan untuk karburator juga udah terpasang, jadi upgrade nih Mil ya, pakai PWK 28 dari Nibi Racing. Di settingnya gampang banget, nggak pakai banyak pusing cuy. Jadi karburator juga ada cekling ya. Jadi mungkin PR tinggal kampas kopling ya, itu nanti aja lah, itu gua gantinya kapan-kapan. Dan kayaknya untuk video cukup sampai sini guys. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nontonin video Kodanil ya. Semoga video kali ini bisa jadi bahan referensi teman-teman. Mungkin ada yang mau upgrade karburator atau mau ganti oversize atau mau ganti seher tanpa naik OS gitu ya. Kalian bisa cukup pindah dari Orion ke NPP, itu udah langsung padat lagi. Kalau untuk shock ya shock standar lah sih, nggak ada yang spesial untuk shock breaker cuy. Jadi udah videonya sampai sini. Sekali lagi terima kasih semuanya. God bless you all. Bye bye.